Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini gua mau membacakan pertanyaan-pertanyaan kalian karena hari ini maksudnya kemarin gua bikin status di komunitas itu Q&A. Jadi kalian bertanya apapun pertanyaannya, gua akan jawab di video kali ini. Tapi di sini dari beberapa pertanyaan yang masuk, di sini gue hanya ngambil beberapa saja, tidak semua gue bacakan karena ada beberapa pertanyaan kalian yang pernah gue bahas. Jadi silahkan, mungkin kalian orang baru di channel ini, silahkan kalian lihat video-video gue yang sebelum ini, oke? Sebelum mulai ke videonya, seperti biasa, kalau misalkan di antara kalian ada yang tidak suka dengan channel ini, ada yang tidak suka dengan video-video gua, silahkan kalian pergi jauh-jauh, nggak usah repot-repot masuk ke sini ya. Kalau misalkan kalian nggak suka tapi kalian masuk ke sini, gua nggak rugi ya, gua untung dan kalian yang rugi, oke? Yang pertama ada dari Bang Kriting. Dia bilang, "Bang, kapan pemulangan untuk TKI keseluruhan di Malaysia dipulangkan? Sementara pemerintah KBRI di sini pun belum keseluruhan untuk bantu kita para TKI di sini. Kemarin saya sudah isi formulir dari situs resmi KBRI untuk mengisi data TKI yang tinggal di Malaysia. Tapi sampai saat ini kami di sini susah dan sangat butuh bantuan berupa kebutuhan pokok dan makanan." Buat Bang Kriting, ini sebelumnya Mas pernah saya bahas juga, pernah saya jelaskan juga, karena beberapa kali saya tanyakan ke orang yang kerja di KBRI seperti apa, dan jawabannya sama, sabar dulu. Karena mereka harus mengurus itu bukan ribuan ya, karena banyak banget yang harus diperlukan ya. Karena mereka pekerjaannya terbatas, jadi mereka memang benar sibuk banget, tapi mereka berusaha untuk semua dapat gitu loh. Mereka memperjuangkan karena yang seperti saya pernah jelaskan juga, kalau misalkan bahan pokok itu susah didapat ya, karena negara-negara yang lain pun si pihak kedutaannya harus membantu ya. Pernah ini dijelaskan di video yang lain, coba silakan lihat videonya. Terus ada lagi dari ARP Channel. "Bang, kalau udah habis kontrak kerja, udah dapet tiket dan memo, tapi saya gak mau balik, pengen pindah langsung kerjanya, itu sama aja kita kosongan kan? Tapi kalau si company yang baru mau aktifkan lagi permit, bisa nggak? Kan udah dapat surat memo check out." Ya, buat ARP Channel, lebih baik pulang dulu ke Indonesia kalau sudah ada memo check out. Ya, memang untuk sekarang kalau misalkan dipikirkan kalau mau balik pun masuk ke Malaysia yang cepat tuh akan bisa, karena sekarang masih dalam PKP ataupun dalam lockdown. Jadi lebih baik pulang dulu ke Indonesia biar ada job keluarnya. Karena udah beres kontrak harus istirahat dulu baru nanti masuk lagi ke Malaysia. Oke, ada lagi dari Muhammad Umar Samugi. "Bos, gimana ini? Saya ada saudara yang datang melawat ke Malaysia. Beliau masuk pada tanggal 4 bulan 3 dan pulang ke Indonesia tanggal 31 bulan 3 dan tiket itu sudah confirm balik ya, maksudnya confirm pulang balik. Gimana kami mau membuat urusan ini karena saudara kami itu sekeluarga 5 orang. Sayangnya lagi si saudara kami yang perempuan ini hamil dan akan lahir nanti sekitar bulan Mei. Informasinya bos, terima kasih." Jadi begini, Jabatan Imigresen memberi kelonggaran untuk yang visanya mati antara 18 Maret hingga 28 April. Ya, ini matinya ialah 31 bulan 3 ya, udah mati baru beberapa minggu sekarang, itu tanggal 15 ya, tanggal 15. Jadi tidak ada masalah, nanti begitu masa PKP dibuka itu bisa pulang, bisa uruskan ke Jabatan Imigresen. Nah, permasalahannya itu ialah ini ada yang mau melahirkan bulan Mei. Ya,
mau gak mau, karena sekarang dalam masa PKP, terus visanya sudah mati, harus nunggu nanti setelah masa PKP dibuka gitu. Jadi nanti setelah masa PKP dibuka, baru ke immigration, baru uruskan yang keluarga ini ya. Oke, ada lagi dari Safizul. Selamat petang Bang Rio. Kalau warga negara Indonesia dah berkawin dengan warga Malaysia, kalau nak masuk Malaysia lagi lepas PKP ini, apakah boleh Bang? Sebab sekarang tengah mohon visa di Jakarta, tapi belum buka. Mohon info ya Bang, terima kasih. Jadi begini, siapa-siapa warga negara manapun, kalau misalkan Malaysia sudah selesai PKP-nya atau masa lockdown-nya, dan PM Malaysia sudah mengumumkan kalau Malaysia sudah dibuka, sudah tidak ada lagi warga Malaysia yang terkena virus itu dan semua negara boleh masuk, siapapun boleh masuk. Tapi harus menunggu pengumuman dulu dari kerajaan Malaysia, ya. Iza Mardiana, saya punya teman orang Malaysia kerja di Jepara, Jawa Tengah. Visa sosialnya udah mati 8 bulan. Bisa nggak mau pulang ke Malaysia tembak lorong sesudah corona? Jadi untuk masalah ini gue kurang tahu karena ya saya hanya menguruskan dari orang Indonesia yang ada di Malaysia mau pulang. Hanya tahu itu maksudnya. Untuk orang Malaysia yang di luar Malaysia mau masuk ke Malaysia itu tidak tahu seperti apa. Ada baiknya lebih baik nanti datang ke embassy Malaysia ataupun bisa tanyakan ke imigrasi yang ada di kota Jepara bagaimana solusinya ya. Maaf ini karena belum pernah menguruskan jadi kurang tahu juga gitu. Terus lagi ada nih dari Nita CCO Official ya. Ini dia sama juga YouTuber juga di Malaysia. Dia bilang begini, prediksi abang gimana ya kalau selepas PKP 28 April ini, menurut abang bakal diperpanjang lagi gak ya? Terus imigrasi bakal buka kapan? Sebab permit yang mati masa lockdown itu juga kena pergi ke immigration. Ya, ini prediksi ya. Jadi Mbak Mita takutnya begini, takutnya ada orang yang bilang wah so tahu ya, Rio Berga so tahu gimana. Jadi begini, kita pikir pakai logika saja ya. Di Indonesia sendiri sekarang itu suspek itu semakin banyak yang kena, bertambah. Di Malaysia pun masih banyak pasien yang dirawat yang terkena virus corona ini ya. Jadi di mana-mana negara kalau misalkan suspeknya masih banyak, itu akan terus dilanjutkan. Kalau misalkan suspeknya sudah tidak ada, baru akan dibuka kembali. Kayak kemarin Cina beberapa bulan tutup kan karena saking banyak-banyaknya. Setelah dia habis, dia menyatakan bebas dari corona, baru dia akan buka kembali. Ya, kalau menurut saya pribadi ini akan terus diperpanjang. Kalau sebelum tanggal 28 April semua pasien positif corona itu semua sembuh, ya akan dibuka, akan beres masa PKP-nya. Akan beres masa lockdown-nya. Tapi kalau misalkan terus bertambah setiap harinya, ya akan terus diperpanjang. Bayangkan, kalau misalkan masih banyak pasien yang dirawat, terus si Malaysia lepas PKP-nya atau beres, dan orang masih boleh masuk Malaysia, akan seperti apa jadinya? Ya, itu saja pikirkan sama semuanya ya. Karena pasti banyak yang sok tahu dan yang lain-lain begitu. Di Indonesia sendiri pun sama. Semakin banyak yang kena, akan semakin panjang masa lockdown-nya. Oke? Terus lagi, ini katanya kapan jabatan imigrasi dibuka. Kalau untuk saat ini, jabatan imigrasi tutup sampai tanggal 28 April. Tapi, imigrasi dengan KBRI itu mengikuti masa PKP ya. Kayak kemarin mereka tutup sampai 14 April. Akhirnya ada perpanjang PKP, akhirnya mereka perpanjang juga tutupnya. Jadi akan mengikuti masa PKP ini. PKP sudah benar-benar bersih, corona sudah benar-benar bersih, sudah dinyatakan bebas dari corona, baru jabatan-jabatan akan dibuka. Seperti itu. Jadi nanti yang permitnya mati pun nanti bisa
menguruskan lagi gitu. Ada lagi yang tanya nih, Cirebon people. Bang, saya kerja ikut company. Apa betul permit yang mau mati tak bisa diperpanjang lagi? Saya permit mati bulan 9 nanti. Bulan 9 masih lama ya. Permit yang mati itu untuk masa lockdownnya itu, untuk masa lockdown atau PKP itu nggak bisa diperpanjang karena kan immigration tutup. Tapi ada juga yang bilang bisa diperpanjang ke May 8. Tapi kalau menurut gue sih susah untuk datang ke sana. Lebih baik kalau misalkan benar mati ya nggak masalah mati. Nanti setelah masa PKP atau masa lockdown ini dibuka, pergi ke immigration untuk menguruskannya. Karena alasannya ya akan sama semua, susah ngurus, mau pergi pun susah ya, karena dibatasi, nggak boleh pergi, nggak boleh keluar rumah begitu. Jadi sama saja kan ada pihak imigrasi memberi kelonggaran untuk yang visanya mati, ya untuk yang permitnya pun begitu, yang untuk permit pun ya akan sama saja. Jadi nggak usah takut ya, apalagi ini matinya bulan 9 nih, masih lama. Terus lagi ada dari Denny Depp. Assalamualaikum. Malaysia, kami tinggal di wilayah KL. Maaf, tidak bisa kami sebutkan. Di sini sekitar 100 lebih TKI overstay. Hanya ada sekitar 7 orang yang bisa bekerja di masa PKP ini. Sedangkan yang lain ingin minta bantuan pada siapa? Kami takut untuk makan saja satu kali supaya bisa makan esok. Sekarang kalau terus diperpanjang, bagaimana nasib kami makan apa kami? Tolong solusinya Bang Rio yang baik hati, mungkin di channel Abang bisa diupload. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, jadi untuk Mas Dani Depp ini, beberapa kali saya pun menghubungi orang KBRI, tapi kadang responnya memang lama, terus meminta untuk bagaimana ini bantuan untuk teman-teman TKI yang ada di Malaysia, karena banyak yang belum dapat, ada yang sudah dapat, dia kadang dapat double, tapi masih banyak yang belum dapat. Jawabannya pun sama, karena keterbatasan ya bahan pokok ini. Jadi mereka terus mengusahakan agar dapat bahan pokok yang akan mereka sumbangkan ke teman-teman TKI yang ada di Malaysia. Terus lagi kemarin itu, tadi malam ya, ada yang mengabarkan, Bang, coba share ke teman-teman semua. Jadi ini ada caranya agar cepat dapat bantuan dari KBRI. Karena beberapa kali saya masukkan data diri atau survei itu ke link yang dikasih imigrasi, yang dikasih KBRI itu, lama dapatnya. Jadi mungkin nanti akan saya baca lagi, saya ngobrol lagi dengan yang ngasih informasi ini. Nanti kalau misalkan benar informasi dia, nanti saya akan informasikan di sini buat kalian semua, agar teman-teman kalian semua bisa dapat bantuan dari pihak KBRI ya. Jadi memang kalau menurut saya memang mereka juga kewalahan karena banyak banget untuk yang akan mereka perhatikan, si TKI-TKI yang ada di Malaysia. Tapi saya juga mewakili TKI Malaysia ya, kasihan ngerasain kalau misalkan posisi saya ada di posisi kalian pun ngerasain banget. Bayangkan ya, kalau denger gitu, kalau misalkan dapat WhatsApp dari kalian terus dibaca semuanya curhatan tentang itu. Kadang gue selalu, wah dulu pernah di Malaysia seperti ini, pernah sempat nggak kerja juga ya awal-awal ke Malaysia, uang hanya tinggal beberapa ringgit saja, mau makan seperti apa, susah bang. Jadi ya gue merasakan apa yang kalian rasakan. Nanti gue akan cari informasi ke dia yang ngasih tahu itu, akan dia bilang masuk ke grup apa gitu, belum gue baca gitu. Kalau misalkan nanti gue udah baca, udah dapat, gue akan informasiin ke kalian semua ya. Jadi buat teman-teman yang terkena imbasnya ini, harap sabar dulu. Buat Mas Dani, nanti saya akan informasikan ya Mas ya. Mudah-mudahan nanti pas setelah dibaca benar, jadi gampang untuk informasikannya. Terus lagi ada dari Kevin Widianto. Assalamualaikum Bang, mau tanya, mau tukar paspor di Indonesia boleh gak? Karena sepatutnya saya tukar paspor di Malaysia tanggal 27 Maret. Saya udah balik ke Indonesia. Kemarin di sana tutup KBRI, gak bisa tukar. Bulan 7 saya mau sambung permit. Ini mau sambung paspor di Indonesia tapi masih ada permitnya gitu ya. Untuk ini lebih baik tanya ke pihak imigrasi dekat rumah Mas Kevin ya.
imigrasi di daerahnya, tanyakan, ini paspor mau mati tapi saya masih ada permitnya. Seperti apa? Apakah saya harus perpanjang di Indonesia ataupun perpanjang di Jabatan Imigrasi Malaysia sana, ya. Ini saya kurang informasi untuk masalah ini, takutnya salah, jadi lebih baik ditanyakan langsung saja ke pihak imigrasi yang terdekat, ya. Maaf ya Mas Kevin, ya. Terus Mori, saya mau tanya Mas Lepi, betul apakah turun 25% mulai dari 1 April sampai 31 Desember? Mohon diperjelaskan, terima kasih. Ya, ini dari Mori. Oke, kita akan jelaskan di sini. Oke, jadi waktu itu CPA Malaysia pernah mengumumkan kalau bayaran levy itu akan didiskon atau dikurangi 25%, ya. Jadi